Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Oke, kali ini Kak Akbar ingin mengajak kalian untuk belajar barisan dan deret. Nah, barisan dan deret itu ada di materi kelas 8 atau kelas 11 SMA ya. Nah, mari kita coba ya ngebahas soal-soal ini. Oke, ada dua tipe barisan ya. Yang secara umum itu ada dua tipe ya. Yang pertama itu aritmatika, yang kedua geometri. Dan untuk kali ini Kak Akbar paling cuman ngebahas tentang aritmatikanya aja. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih yang konstan pada setiap sukunya. Masing-masing suku itu yang berdekatan itu konstan selisihnya. Nah, kayak gimana? Nanti kita lihat. Kemudian geometri. Geometri itu adalah barisan yang memiliki perbandingan konstan antara suku yang saling berdekatan. Ya. Nah, itu memiliki rasio. Rasio itu membandingkan antara suku setelahnya dan sebelumnya. Oke, untuk barisan aritmatika contohnya kayak gini. Di sini ada 4, 8, 12. Kalau dilihat dari selisihnya itu selisihnya masing-masing 4 ya, teman-teman. Nah, itu yang maksudnya konstan. Jadi setiap loncatannya itu selalu berselisih sama ya. Selisih 4, selisih 4 dan selisih 4 terus ya. Kemudian ada 20, 15, 10 sama 5. Selisihnya berapa? Selisihnya negatif 5. Karena dia polanya turun ya. Dia turun dari 20 ke 15 kan makin kecil tuh. Ke 10 makin kecil lagi tuh. Makanya negatif untuk yang bagian selisihnya ya. Kemudian untuk 42, 40, 38, 36 oh makin turun lagi ini juga ya sama ya. Nah, ini selisihnya antara 40 sama 42 sama 40 itu negatif 2 ya. Oke ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa rumus yang kalian harus perhatiin kalau untuk ngerjain barisan aritmatika ya. Yang pertama itu selisih B sama dengan UN dikurang UN-1. UN dikurang UN-1. UN itu maksudnya suku yang diketahui dikurangi dengan suku sebelumnya ya. Kemudian untuk mencari suku ke N atau UN itu rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Untuk jumlah suku ke N, jumlah ya itu dinotasikan dengan S ya, SN sama dengan N per 2 ya, dikalikan 2A plus N-1 dikali B. Jika diketahui UN-nya, maka rumusnya akan berubah. Rumus yang atas tadi jadi SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN ya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada dibilang barisan, diketahui barisan aritmatika nih. Aritmatika dengan suku ke 15 adalah 50. Kita tulis dulu ya, U15 adalah 50. Oke, terus suku ke 25 berarti U25 sama dengan berapa? Sama dengan 80 dia bilang. Suku ke 70 barisan tersebut adalah berapa? Oke. Ada cara mudah ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya. Sebenarnya kalau kalian harus tahu dulu ya, kalau U1 itu jadinya A, kalau U2 itu nanti jadinya A plus B. Dan U3 itu sama dengan A plus 2B ya. Oke. A plus 2B. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini berlanjut terus. Nah, kalau kalian perhatiin di sini kalau U3 malah 2B, kalau U2 jadi B tuang belakangnya. Berarti kalau U15 itu sebenarnya A plus 14B sama dengan 50, kita tulis kayak gini juga. Terus U25 sama dengan A plus 24B, jadi berkurang 1 B-nya ya. Oke, 80. Nah, kayak gini nanti jadinya. Terus gimana? Ya bisa dikurang langsung ya. Kita kurangi, kita eliminasi jadinya minus 10B sama dengan minus 30. Atau B-nya itu sama dengan minus 30 per min 10 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru dapat A. Dari sini boleh, dari bawah boleh ya. A plus 14B sama dengan 50. Berarti jadinya, kalau kita tulis, berarti jadinya A plus 14 kali 3, 42 sama dengan 50 gini. Berarti A-nya sama dengan 42 nya kita pindahin ke kanan. Jadi 50 kurang 40. Duh, ini enggak ini ya, enggak cukup ya. Jadi A sama dengan 50 kurang 42. Oke. Berarti sama dengan 8. Nah, kalau yang ditanyanya itu U70, suku ke 70 berarti U70 sama dengan A plus 69B. A plus 69B. A-nya berapa? A-nya 8. Terus B-nya 3 ya, berarti 69 kita kali 3 berarti 8 ditambah ini kita kalikan ya, jadinya 198. Baru ditambahin jadinya berapa nih? 198 ya. 198 tambah 8 jadinya berapa? 206 ya. Oke, itu ya. Yang berapa? Oke deh. Untuk rumus suku ke N ya, sebenarnya ini belum perlu disampaikan sebenarnya rumus suku ke N-nya. Ya, tapi kan kalian udah dapat ya tadi ada rumus UN-nya itu sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B ya. Oke. Nah, bisa kalian masukin N-nya aja sih, apa B-nya sama A-nya aja sih yang dimasukin, N-nya nggak usah ya.
ya. Karena ditanya suku ke n. Oke, b nya berapa di situ? 2 ke 5 nih, lihat ya, selisihnya 2 ke 5 itu kan tadi barisannya 2 5 8 ya, ini selisih nih 5 ke 2 kan selisihnya 3 ya, berarti b nya 3, a nya berapa? A nya 2 ya, berarti 2 ditambah n min 1, b nya berapa? B nya 3 tadi ya, berarti UN sama dengan 2 ditambah 3N min 3, berarti jadinya berapa? 3N min 1. Oke, dari situ ya jawabannya B ya. Oke, ada trik cepatnya, ada kalau yang kayak gini ya. Untuk trik cepatnya caranya kayak gini. Jadi kalau selisihnya 3, kalian tulis dulu UN sama dengan 3N langsung gini ya. Terus bagian belakangnya pasti ada angka atau konstanta ya. Nah, konstantanya itu karena di situ kan suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 2 ya. 2. Oke. Suku pertamanya 2 nih. Ya kan? Suku pertamanya 2. Nah, 3 ini biar jadi 2 diapain? Dikurang 1 ya. Makanya tulis bagian belakangnya dikurang 1. Jadi lebih cepat ya. Ingat ya, selisih ini kenapa ada 3? Karena selisihnya 3. 3N langsung. Terus biar jadi 2, ini kan patokannya suku pertamanya. Suku pertamanya tadi. Oke. Suku pertamanya 2. Biar jadi 2, 3 ini diapain? Dikurang 1. Makanya tulis kurang 1. Oke. Lanjut untuk soal nomor 38. Nomor 38 itu seseorang kontraktor bangunan berencana membangun ruko dengan menggunakan tiang-tiang beton. Satu ruko memerlukan 12 tiang beton, 2 ruko memerlukan 20 tiang beton, 3 ruko memerlukan 28 tiang beton dan seterusnya. Jika kontraktor bangunan membuat 11 ruko ya, maka banyak tiang beton adalah berapa? Ini nanti pakai rumus SN ya. SN-nya ya SN 11 tadi. S11 jadinya. Oke, kita udah tahu nggak rumus SN itu tadi apa aja? Ada N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Oke. Nah, tadi barisannya kita tulis ulang lagi. Berarti kita anggap U1 nya itu 12. Ya, karena satu ruko itu 12 tiang. U2 nya 20. U3 nya 28. U4 nya berarti kira-kira berapa? Kalau dilihat dari sini kan polanya tambah 8 ya. Tambah 8 lagi, terus berarti di sini tambah 8 juga nih. Kalau tambah 8 lagi berarti jadinya 36 ya. Nah, cuman yang ditanya SN nya yang ke 11 itu berapa? Oke, kita masukin langsung dari rumus yang di atasnya. S11 itu sama dengan 11, N nya kita ganti 11 ya, 11 per 2 dikali 2A ya. A nya itu kan 12 ya. Kalau 2A berarti 24, langsung aja masukin ya. Baru ditambah, jangan terlalu banyak nulis, nanti terlalu lambat untuk mengerjakan soalnya ya, karena membuang-buang waktu dalam menulis ya. Jadi mulai dibiasakan ya. Untuk N nya tadi 11 ya, 11 kita kurangi 1, N min 1 itu berarti suku ke berapa yang ditanyakan itu dikurangi 1. Kalau di situ 11 ya jadi 10 ya. 10 kita kalikan B nya berapa? B nya 8. Kita tulis kayak gini dulu ya. Berarti sama dengan 11 per 2 kita kali 24 ditambah 80. Berarti jadinya 11 per 2 kali 104. Oke, di sini coret ya nanti ya, jadinya 52. Berarti 11 dikali 52. Ada yang tahu? Ada. Oke, 572 jawabannya. Berarti jawabannya A ya. Kalau kamu lihat dari soalnya. Oke, lanjut ke soal nomor 39. Di aula sekolah terdapat berapa kursi? Dia bilang terdapat 10 kursi. Baris kedua, ketiga dan seterusnya bertambah 3 kursi. Banyaknya seluruh kursi di aula sekolah tersebut adalah berapa? Sampai 15 baris ya. Ya, pakai rumus yang tadi lagi berarti. SN sama dengan kita tulis ulang ya, biar ingat ya. Jadi sering-sering aja ditulis rumusnya, tapi kalau pada saat ngerjain soal diringkas-ringkas aja ya. 2A plus dalam kurung N min 1 dikali B ya. Apalagi kalau ujian ya, ujian jangan terlalu banyak nulis ya. Kalau kamu nulis itu namanya bukan ujian ya, itu namanya mencatat ulang namanya. Oke, suku ke-15 dia bilang, suku ke-15. Baris kedua banyaknya seluruh kursi. Oke, berarti masukin 15 di depan per 2 dikali A nya berapa? Suku pertama itu dia bilang baris pertama adalah 10. Berarti 2A berarti jadinya 20. Ditambah N min 1, 15 kita kurangi 1 jadinya 14 ya. 14 ingat ya. Baru dikali B nya. B atau pertambahan kursinya di situ ada 3 ya. Kita langsung tulis kayak gini, jadinya 15 per 2 dikali 20 ditambah 42. Berarti hasilnya 15 per 2 dikali 62. Kita coret nanti jadinya 15 kita kalikan dengan 31 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 465 ya. Oke, di situ ada jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya ini soal kelima sebenarnya. Di situ nomornya aja yang ke-40 ya. Ya biar kalian kelihatan rajin lah ya. Kerjain. Nah, ini juga termasuk yang lumayan sering ya, keluar di beberapa soal. Jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 3. Ada kata-kata kelipatan 2 dan 3. Sorry banget kalau misalkan ini ya.
belum pernah memangnya kalau soal kayak gini, jarang banget ya. Kelipatan 2 dan 3. Kelipatan 2 dan 3 itu maksudnya kalian cari KPK dari 2 dan 3 dulu. KPK 2 dan 3 adalah berapa? Adalah 6 ya. Berarti kita cari kelipatan 6 di antara berapa tuh batasnya? Antara 100 dan 200. Oke. Itu yang ditanyakan sebenarnya, kelipatan 100 dan 200. Apa kelipatan 6 di antara 100 dan 200. Ya. Yang pertama kamu harus cari, nanti kita pakai rumus ini nanti ya, Sn sama dengan n/2 dikali U1 ditambah UN. Oke. Nah, n-nya tapi pakai rumus ini. N itu sama dengan UN min U1 dibagi ya. UN min U1 dibagi B ya. Ditambah 1 ya. Ini nanti rumusnya. Oke. Nah, kita coba aja deh sekarang UN. Nah, di sini kelipatan 6 antara 100 dan 200. Oke, kita cari bilangan terkecil kelipatan 6 di atas 100. Itu nanti jadinya U1. U1-nya berarti 102 ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya kenapa bisa 102 ya. 102 ini adalah kelipatan 3 ya. Ciri-ciri kelipatan 3 itu 1, 0 sama 2 digit-digitnya ini kalau ditambahin itu hasilnya 3 ya. Hasilnya 3, 6 atau 9 itu bisa dibagi 3 ya. Tinggal kalian hitung aja digitnya ini kan 1 tambah 0 tambah 2 hasilnya berapa? Angkanya ini aja 3 ya. Nah, kalau 3 ini berarti bisa dibagi 3 gitu ya, makanya kelipatan 3 dia. Nah, kenapa jadi bisa kelipatan 6? Kelipatan 6 itu sebenarnya kan kelipatan 3 tapi yang genap gitu. Kelipatan 3 yang genap ya 102 ini ya. Terus kita cari UN. UN-nya itu di bawah 200. Yang Kak dapat itu harusnya 198 ya. Coba aja kita tambahin digitnya ya. 1 tambah 9 berapa? 10. 10 tambah 8, 18. 18 bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Dibagi 6 bisa. Artinya 198 ini adalah kelipatan 3 dan kelipatan 6 ya. Oke, kita masukin langsung ke rumus ya. Jadinya 198 kita kurang 102 dibagi 6 tadi ya. Karena B-nya nih, kelipatan ini jadi B otomatis jadi selisihnya ya. Oke. Baru ditambah 1. Jadinya berapa? 96 dibagi 6 hasilnya 16. 16 tambah 1 17 ya. Oke, masukin ke rumus ini N-nya. Ini udah dapat jadi N-nya. N-nya 17 ya. Masukin di sini 17/2. Nah, yang tadi angka U1 sama UN tadi kita tulis lagi di sini ya, 198. Oke, sama dengan 17/2 dikali sama 300 ya, dijumlahin dulu yang di dalam kurung tadi ya. Ini 300 ya, berarti tinggal dikali aja berapa tuh. Yuk, ada yang bisa? Oke, kita coba dulu deh. 300 dibagi 2 150. 150 dikali 17 jadinya 2550. Oke, berarti jawabannya B. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang Kak berjelasin ya. Maaf banget kalau misalnya ada coretan-coretan tadi ya, karena emang ini pennya itu udah nggak bisa ngelewatin garis merah ini ya daerahnya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat.